Sekarang mengenai gimana kita hindari serangan jantung untuk penyakit jantung koroner. Ya, ada dua prinsipnya ya, semua penyakit sih sama, ada dua prinsip. Satu, kita cegah, kedua, kita deteksi sedini mungkin. Ya, pencegahan gampang, pola hidup sehat. Deteksi sedini mungkin, nanti kita lihat ada beberapa pemeriksaan jantung. Oke, kembali lagi ke diagram ini. Ya, ingat bahwa penyakit jantung itu yang kalau kita udah ada gejala itu sebenarnya udah ya kita bilang ada sedikit terlambat, karena sebenarnya sumbatan tersebut sudah dari tahun-tahun sebelumnya, ya, sehingga sebenarnya untuk mencegah serangan jantung atau sumbatan jantung ya pola hidup sehat sedini mungkin. Kita kenali faktor resiko jantung yang tadi sudah disebut, darah tinggi, gula, kolesterol, rokok, menopause, dan keluarga. Apa yang bisa diubah? Ya kita ubah secepat mungkin. Seperti kurangi garam-garam, ya, kasih yang rokok juga berhenti. Khusus untuk rokok, kalau suami kita atau kita ada yang rokok itu efek ke jantung hilangnya 1 tahun. Ya. Jadi hari ini berhenti merokok, efek rusaknya ke jantung itu setahun kemudian baru hilang. Masalahnya kita nggak tahu setahun itu kita sehat-sehat aja atau amit-amit ada serangan jantung, kita akan tambah parah lagi. Jadi ada yang merokok harus segera berhenti. Istirahat cukup, olahraga teratur, ya, jaga berat badan, nanti yang hubungan dengan fikih ya, harus berikutnya. Saya mau kasih gambaran aja, jadi hal yang menyenangkan di Indonesia itu ternyata obesitas itu gak lain-lain. Tahun 2018 itu 31% orang Indonesia yang obesitas. Jadi 1 dari 3 orang Indonesia gebuk. Dan jadi Indonesia dari Amerika 1 dari 3 populasinya gebuk karena dia ekonominya gede-gede. Ini masalah di telur dan ini bagian tinggi. Jadi ini telur itu salah satu yang kita harus cari karena isinya kolesterol yang tinggi sekali. Jadi suatu penelitian, ya, penelitian di luar negeri menunjukkan mereka yang beresiko tinggi karena jantung, ya, orang-orang yang beresiko tinggi karena serangan jantung, kalau dia kena olahraga yang bagus, itu kemungkinan serangan jantungnya berkurang lumayan dari 23% jadi 19%. Karena olahraga itu dia akan membentuk pembuluh darah kecil di jantung, sehingga ketika ada sumbatan di satu titik darah mengalir, dia masih ada jalan pintasnya. Ya, itu jadi olahraga itu membentuk pembuluh darah kecil sebagai jalan pintas ketika ada yang lambat. Gimana olahraga yang bagus bro? Satu, dari segi frekuensi dianjurkan 3 kali seminggu minimal, ya, 3-5 kali seminggu. Durasi, gimana intensitasnya? Intensitasnya bisa dihitung. Caranya 220 dikurangi usia masing-masing, ya, 220 dikurangi usia masing-masing itu kita dapat detak jantung maksimal diri kita. Untuk olahraga, detak jantungnya 70-80% dari detak jantung maksimal tersebut. Ya, contohnya, misalnya usianya 50 tahun, berarti 220 dikurangi 50, 170. Itu detak jantung tetapnya. Ya, dari 170 kita kali 70%. Ya, berarti sekitar 150. Jadi kalau kita olahraga, detak jantungnya jangan lebih dari 70. Ya, jadi misalkan olahraga sampai detak jantung bisa dihitung lewat jam tangan, tekstur manual. Ketika detak jantung kita lakukan 70% dari detak jantung maksimal, kita jaga di segitu aja. Jangan lebih dari itu, jangan kurang dari itu. Itu membentukkan pembuluh darah kecil-kecil tadi di situ terjadi. Terus olahraga lagi, olahraga yang sifatnya aerobik yang dianjurkan, lari, berenang, sepeda. Yang paling gak boleh adalah olahraga yang sifatnya kompetitif. Untuk jantung itu paling gak boleh. Kompetitif itu mencari kemenangan. Misalkan lomba badminton,
bisa melihat kehilangan jantung, pembengkakan jantung, ataupun serangan jantung yang saat itu sedang terjadi atau pernah serangan jantung di hari-hari sebelumnya, itu dideteksi dengan alat EKG yang di rendah jantung itu fungsinya. Ada lagi namanya treadmill. Treadmill ini lebih tinggi akurasi dari EKG. Dia bisa melihat bentuk ke arah sumbatan jantung yang tidak dideteksi dari EKG. Jadi kalau EKG untuk sumbatan jantung itu akurasinya 60%. Kalau treadmill ini sampai 80%, 90% dia bisa mendeteksinya. Selain itu dia bisa lihat kebugaran fisik. Kemudian ada lagi yang namanya ECMO. ECMO ini adalah USG jantung. Jadi analoginya seperti orang hamil dilihat bayinya, ECMO itu untuk melihat jantung kita secara langsung. Jadi dia bisa melihat ukuran jantung, ada bengkak atau enggak, pompa jantungnya lemah atau enggak, kebocoran air jantung ada bocoran atau enggak, ataupun bisa deteksi kalau ada tumornya itu. Ya, itu namanya ECMO USG jantung. Nah, ini terakhir masalah kasus nyata ya. Jadi saya bawain salah kasus nyata. Jadi ada pasien wanita ibu 55 tahun. Dia ke poliklinik, keluhannya cepat capek, saat naik tangga, saat aku ngos-ngosan. Seminggu lalu masih tenang, seminggu ini yang aja udah harus berhenti. Terus kalau lagi air dingin, dia sakit, nggak bisa mandi air dingin. Jadi kita ada sama-sama belajar di dalam jantung ya. Nah, langkah berikutnya apa? Tadi yang kita udah belajar, kita harus tahu ini pasien ada faktor resiko tadi. Jadi kita detektif nih, kita lihat dia ini ada faktor penyebab jantung ya. Ternyata setelah ditanya, orang tuanya jantung, kakaknya stroke. Ya, artinya secara riwayat ada penurunan. Saat diperiksa, tensinya ternyata tinggi 155. Jadi kita udah bisa lihat ini pasien rentan karena jantung, ada darah tinggi, ada penurunan, usia sudah menopause, dan ada gejala yang mengarah ke jantung. Gampangnya jadi dokter jantung ya? Ya, ada gejalanya, tanya-tanya faktor risiko ke pasiennya. Jadi bapak itu bisa jadi dokter jantung di rumah. Ya, jadi kita lihat pasien ini udah ada arah jantung. Terus akhirnya kita periksa, kita rekam jantung, EKG, ada tanda-tanda arah sumbatan jantung. Untuk memastikannya kita lakukan treadmill yang lahir tadi. Ternyata dari treadmill positif ada sumbatan jantung. Akhirnya kita kasih tahu ke pasien, pasien ini cukup kooperatif, dia mau dilakukan pemasangan ring untuk membebaskan sumbatan yang tadi kita bahas itu bisa dilepas, dihancurkan dengan ring. Setelah dipasang ring, mau lihat video pasang ringnya ya. Ya, jadi ini tentang pasang ring. Ini sumbatan jantung. Ini kita masukin alat kateter. Ini alat kateter ya. Alat kateter lalu kita masukin balon. Ini balon. Kita masukin di antara sumbatan jantung. Balonnya belum dikembangin. Terus kita kembangin, ya. Itu lewat luar kita kembali balonnya supaya sumbatannya terbuka. Ya. Tuh kita balon supaya sumbatan terbuka. Ketika sumbatannya udah terbuka, kita masukin stent atau ring. Ya, stent atau ring ini dari bahan khusus yang mana fungsinya untuk menjaga supaya sumbatannya nggak sempit lagi. Ini ringnya, waktu dimasukin ke aliran darah, ringnya masih pipih, belum dikembangin. Ya, ini sumbatannya dari balon dan dilebarin, kita masukin ring. Udah di dalam ringnya kita kembangin, plek, supaya sumbatannya nggak pipih lagi, aliran darahnya lancar lagi. Ini yang kita bilang stent atau ring. Setelah itu alat kateter yang dikeluarin dari tubuh, ringnya ditinggal di dalam. Ya, ya. Ini hasil pasien tadi. Ini yang kita print. Ini hasil pasang ringnya. Kita lihat di sini yang hitam-hitam ini aliran pembuluh darah koroner.
ya, nadinya jantung. Ini harusnya seragam nih ketebalannya. Kita lihat di sini tipis nih, di daerah ini tipis sekali ya. Jadi dari sini tersumbat di sini, baru ada aliran lagi di sini. Ini kita bilang ada sumbatan jantung 90%. Yang bikin keluhan pasien tadi, nggak enak, nyeri. Ketika udah dipasang ring, ini hasil yang sebelah kanan. Aliran darah koronernya, pembuluh darahnya jadi bagus lagi, ya. Sehingga pas dia aktivitas, jantungnya dapat oksigennya kuat lagi. Akhirnya pasiennya kembali bisa aktivitas normal, tidak lagi ada nyeri dada, jalan lancar,